Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2897. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi aku telah merasakan auramu, aku pasti telah melihatmu. Mendengar ini, mata pria itu juga berkumpul. Aku memang mengenalmu, tetapi aku tidak dapat memberitahumu identitasku. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk menasihatimu agar tidak pergi. Aku harus pergi. Mata Lin Yan tegas. Kau akan mati. Pria itu berkata. Ya, aku memang akan mati. Lin Yan tidak membantah. Kau, ini membuat kultivator itu terdiam. Keduanya berhenti berbicara. Lin Yan melihat ke kejauhan, itu adalah pegunungan tempat para kultivator dari seluruh surga dan dunia berkumpul. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Ini adalah permainan. Hanya jika dia mati, istana surgawi dan sekte surgawi dapat bertahan hidup. Saat Lin Yan mendapatkan sutra tubuh abadi, dia sudah merencanakan segalanya. 10 tahun, dia butuh 10 tahun. Lei Su, Ling Qi, Muzan, Wan Juetian dan yang lainnya semuanya adalah para jenius. Mereka memiliki jalan mereka sendiri untuk ditempuh. Bahkan tanpa sutra tubuh abadi, suatu hari, mereka akan mampu berdiri di puncak dunia. Selain itu, mereka tidak lagi berada di alam Tiangeng. Mereka telah meninggalkan pusat badai. Namun sekarang Jiang Chanchan dan yang lainnya dari Tiandian masih di sini, begitu pula Lin Seng, Taiyuer, Bu Qingchen dan yang lainnya. 10 tahun ini adalah terakhir kalinya Lin Yan berjuang untuk mereka. Dalam 10 tahun ini, pertempuran di alam Tiangeng tidak akan terlalu intens, dan aura langit dan bumi tidak akan memungkinkan terlalu banyak praktisi untuk memasuki level Kaisar Langit. Namun 10 tahun kemudian, aura langit dan bumi akan menjadi kuat. Pada saat itu, era agung telah terakumulasi hingga batas tertentu. Itu adalah pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan terakumulasi dalam 10 tahun ini, kita dapat bersaing di masa depan. 10 tahun ini sangat berharga bagi para praktisi Tiandian, Tianzong, dan bahkan seluruh Lingyu. Selama dia meninggal, dan Ling Qi dan yang lainnya tidak berada di alam Tiangeng, Jiang Chanchan dan yang lainnya akan diabaikan dalam sekejap, dan tidak ada yang akan mengarahkan pedang mereka ke Tiandian. Adapun Tianzong, sudah lama diam. Kali ini, Lin Yan menggunakan caranya untuk mengubah pemandangan kematian mereka dalam pertempuran. Ledakan, langit, matahari terbenam bersinar di awan yang tersisa, berubah menjadi pemandangan matahari terbenam yang indah. Lin Yan menatap pewaris makam kaisar dan berkata, karena kamu telah mewarisi makam kaisar, kamu seharusnya sangat ahli dalam susunan teleportasi, kan? Aku ingin kamu membantuku memadatkan susunan teleportasi. Setidaknya formasi yang dapat memindahkan 1000 orang. Mendengar ini, pria itu langsung mengangguk, oke. Di era yang hebat, dia bersaing dengan Lin Yan. Tetapi dia juga ingin bersaing secara terbuka. Dia sangat menyesal bahwa Lin Yan sekarat seperti ini. Tetapi dia juga mengerti bahwa ini adalah keputusan Lin Yan. Dia tidak dapat membujuknya. Sosoknya bergerak dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan pada Lin Yan, tetapi setelah sosoknya menghilang, sebuah rune muncul di tempat dia baru saja berdiri. Rune ini ditinggalkan olehnya. Melihat rune ini, Lin Yan mengerti. Selama rune ini diaktifkan, susunan teleportasi dapat diaktifkan. Matahari terbenam seperti darah. Banyak praktisi telah berkumpul di bawah. Bahkan di kejauhan, beberapa manusia telah datang. Untuk beberapa alasan, berita tentang tindakan Lin Yan telah menyebar seperti api dan telah diketahui oleh banyak orang. Sekarang Lin Yan berjalan langsung ke Laut Jiwa. Tempat ini sangat misterius. Yang bisa dia lakukan hanyalah memadatkan rune dan menyegel tempat ini. Begitu dia melangkah keluar dari sini, banyak praktisi di bawah langsung berlutut. Ras manusia itu sudah tahu apa yang akan dilakukan Lin Yan. Melihat banyak praktisi yang tubuhnya sudah berlumuran darah, Lin Yan dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka telah dipermalukan oleh para praktisi dari surga dan dunia dalam beberapa hari terakhir. Wow, namun Lin Yan berbalik, matanya seperti obor. Ketika seseorang berbalik, itu sudah seumur hidup. Kaisar Lin. Di bawah, para praktisi ini berbicara, dan meskipun suara mereka biasa saja, mereka berbicara serempak, semega auman naga. Mereka menatap punggung kurus Lin Yan. Seberapa besar orang ini telah mengambil alih umat manusia? 10.000 tahun yang lalu, dia menyapu ras iblis.
Dia baru berusia 100 tahun, tetapi dia mendukung sebuah era dan membawa kedamaian bagi umat manusia selama 10.000 tahun. Sekarang di era besar, kekacauan abadi, dia memotong 4 arah dan membuka jalan bagi umat manusia. Kaisar pertama umat manusia dalam 100.000 tahun. Banyak orang tua berbicara. Meskipun Lin Yan bukan lagi seorang kaisar, mereka masih memanggilnya seperti itu. Dalam hati mereka, semua yang dilakukan Lin Yan telah melampaui kaisar lainnya. Kaisar pertama umat manusia yang sebenarnya dalam 100.000 tahun terakhir. Ledakan. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan. Itu adalah Tai Yuer, Bu Qingchen, Lin Sheng dan yang lainnya yang datang. Mereka melangkah di langit, meninggalkan cahaya dan bayangan di langit. Di bawah matahari terbenam, mereka berdiri, masing-masing seperti pedang. Orang-orang Tianzong tidak akan pernah menyerah. Di antara berbagai ras, di Tiangeng dan di wilayah kekaisaran, hanya mereka yang berdiri di garis depan, melayani sebagai garda depan bagi umat manusia dan wilayah Tiangeng, berperang melawan berbagai dunia. Hari ini, pertempuran terlepas dari hidup atau mati. Lin Yan berbicara perlahan di atas langit. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya bergerak lebih dulu, seperti pelangi panjang yang lewat, menyentuh awan di cakrawala, dan langsung menuju pegunungan tempat para praktisi berbagai dunia berada. Orang-orang Tianzong, yang dipimpin oleh Lin Sheng, mengikuti dari belakang. Melihat sosok-sosok ini, umat manusia di sini merasa kagum. Tanyakan kepada ombak biru laut, apa artinya mengabdikan diri untuk negara. Beberapa orang tua meneteskan air mata. Era ini tidak damai, penuh keberuntungan, atau stabil, tetapi selalu ada sekelompok orang yang melawan arus dan memikul segalanya untuk mereka. Rambut hitam berubah menjadi putih, tetapi kuda besi yang dingin itu masih ada. Dalam pertempuran ini, injaklah dunia yang tak terhitung jumlahnya dan hancurkan semua yang kuat. Jika Anda tidak kembali, Anda tidak akan pernah kembali. Di atas langit, mata semua orang terfokus. Lin Yan berdiri di depan, hatinya luas, matanya meluncur ke bawah, menatap gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah, ini, tampaknya menjadi penghargaan terakhir. Di sini, umat manusia berkumpul, menatap langit, dan berlutut. Memiliki orang-orang ini sudah cukup, dan matanya penuh dengan cinta. Dia adalah seorang kaisar selama 2 kehidupan, dan ada terlalu banyak orang di alam Tiangeng yang merupakan orang-orangnya. Saat berikutnya, Lin Yan menarik kembali pandangannya, dan niat membunuh langsung menguap. Dalam pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi Kaisar Lin di dunia. Bunuh. Di atas langit, suara ini memecah kehampaan, dan kemudian sosoknya jatuh vertikal, berubah menjadi pedang panjang, dan langsung menusuk gunung-gunung di bawah. Ketika pertempuran terdengar, ekspresi klan tulang, klan jiwa, dan praktisi lainnya tiba-tiba berkumpul. Mereka tahu bahwa Lin Yan telah bergerak. Bunuh. Kemudian, mereka juga berteriak keras. Di wilayah kekaisaran, ada suara pembunuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka semua menargetkan pegunungan tempat para praktisi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya berada. Ledakan. Pada saat ini, para praktisi klan obat juga datang ke sini. Di belakang mereka, ada banyak ras manusia di wilayah kekaisaran. Setelah mengetahui bahwa Lin Yan telah bergerak, mereka juga datang. Mengapa ras manusia di alam Tiangeng harus takut pada pertempuran? Perintah kakek buyut, dan ayah saya semuanya diberikan oleh Kaisar Lin. Dalam pertempuran hari ini, klan saya akan musnah sepenuhnya. Apa salahnya mengembalikannya kepada Kaisar Lin? Di wilayah kekaisaran, suara itu menggetarkan ke segala arah. Dalam pertempuran ini, ribuan kuda berlari kencang, lonceng dan tripod berdenting, dan momentumnya sama ganasnya dengan harimau.